Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Ada yang sudah tahu apa itu rantai makanan? Oke, rantai makanan adalah jalur makan dan dimakan antar makhluk hidup. Pada skema ini, kita bisa melihat alur makan dan dimakan pada suatu ekosistem. Selain alur makan, rantai makanan juga menggambarkan terjadinya perpindahan energi dari makhluk satu ke makhluk hidup yang lainnya. Pada rantai makanan, jalur makan dimulai dari peran produsen. Tumbuhan adalah contoh dari produsen, karena tumbuhan dapat memproduksi makanannya sendiri. Hewan dan manusia disebut sebagai konsumen karena mereka mengkonsumsi makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi. Pada rantai makanan, konsumen dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu pertama ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 merupakan kelompok hewan yang memakan tumbuhan. Jenis hewan yang tergolong pada konsumen ini yaitu hewan herbivora atau hewan omnivora. Yang kedua, ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Hewan ini termasuk hewan karnivora ataupun omnivora. Yang ketiga, ada konsumen tingkat 3. Konsumen ini merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Sama dengan sebelumnya, konsumen ini termasuk kelompok hewan herbivora dan juga omnivora. Begitupun seterusnya. Selain produsen dan konsumen, ada peran lain yang sangat penting, yaitu dekomposer atau pengurai. Pengurai bisa berupa jamur, bakteri, ataupun cacing tanah. Dekomposer mengurai senyawa organik atau bangkai menjadi nutrisi yang tersimpan dalam tanah. Kemudian, nutrisi ini akan dipakai lagi oleh tumbuhan untuk tumbuh. Dekomposer mendaur ulang energi sehingga rantai makanan tidak bersifat linear, namun merupakan sebuah siklus. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Di sana ada rumput sebagai penghasil makanan dari fotosintesis atau disebut juga produsen. Fotosintesis terjadi atas bantuan dari sinar matahari. Lalu, rumput dimakan oleh belalang sebagai konsumen 1. Lalu belalang dimakan oleh tikus sebagai konsumen 2. Dan tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen 3. Selanjutnya, ular dimakan oleh elang sebagai konsumen puncak. Saat elang mati, jamur akan mengubah dan mengurai bangkai elang tersebut menjadi nutrisi. Nah, nutrisi tersebut akan dimanfaatkan juga dan diserap oleh tumbuhan sebagai bahan makanan untuk fotosintesis. Apa kalian sudah mengerti? Oke, untuk selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Umumnya, di dalam suatu ekosistem tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan. Hal ini dikarenakan konsumen tingkat 1 dapat memakan berbagai jenis produsen. Satu jenis produsen juga dapat dimakan oleh berbagai jenis konsumen tingkat 1. Begitu pula dengan konsumen tingkat 2 dan 3 yang bisa memakan berbagai jenis hewan. Karenanya, pada suatu ekosistem, hubungan makan dan dimakan digambarkan dengan jaring-jaring makanan yang merupakan kumpulan dari rantai makanan. Skema ini lebih tepat menggambarkan kondisi nyata pada suatu ekosistem. Hal ini memperlihatkan bahwa hubungan makan dan dimakan pada suatu ekosistem merupakan hubungan yang kompleks dan saling berkaitan satu sama lain.
Pada jaring-jaring makanan, satu hewan bisa memiliki peran yang berbeda, sama seperti rantai makanan. Jaring-jaring makanan juga menggambarkan jalur aliran energi. Oke, coba perhatikan gambar di samping. Nah, tugas kalian sekarang coba isi dan amati apa saja nih kira-kira yang menjadi produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya. Tuliskan namanya ya. Lalu di lembar kerja kedua, kalian bisa mengamati jaring-jaring makanan. Coba kalian tuliskan rantai makanan apa saja yang ada dalam jaring-jaring tersebut. Silahkan, selamat mengerjakan. Oke, pada pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kakak harap kalian sudah mengerti dengan pembelajaran hari ini. Kita sudahi sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.